Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kelas 11 IPA dan 11 IPS untuk pertemuan keempat, Kamis 28 Januari 2021, kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar yang harus dikuasai, pengetahuan 3.5, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Untuk keterampilannya 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa memahami pengertian limit fungsi aljabar. Yang kedua, siswa memahami teorema limit fungsi aljabar. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan teorema limit fungsi aljabar. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Untuk peta konsep limit fungsi aljabar itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian limit fungsi, kemudian sifat-sifat fungsi limit, kemudian limit fungsi aljabar. Untuk penyelesaiannya bisa menggunakan yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua penyelesaian dengan cara pemfaktoran, dan yang ketiga penyelesaian dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Kemudian bisa menggunakan untuk penerapan limit fungsi. Kapan substitusi digunakan, kapan pemfaktoran bisa digunakan, kapan sekawan akan digunakan. Nah, nanti kita akan bahas. Bocoran sedikit. Untuk yang pertama, penyelesaian dengan cara substitusi, yaitu apabila suatu limit fungsi aljabar jika dia bentuknya pecahan dan ketika limitnya disubstitusikan maka penyebutnya tidak nol, maka substitusi bisa digunakan. Karena kalau penyebutnya nol, hasilnya intuitif ya, atau tidak berdefinisi. Kemudian pemfaktoran digunakan ketika dia pecahan, maka difaktorkan. Kemudian dengan pengalikan dengan akar sekawan, yaitu ketika dia bentuknya pecahan dan memiliki akar, seperti itu. Kalau penerapan limit fungsi untuk soal-soal cerita yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, untuk mendapatkan pengertian limit fungsi, kita masuk ke sebuah soal. Anak-anak, pernah kalian mencoba menghitung kecepatan dan percepatan yang dialami sebuah mobil yang bergerak selama T sekon? Jika persamaan gerak mobil tersebut memenuhi persamaan S, T sama dengan T kuadrat ditambah 4T meter, maka berapakah kecepatan dan percepatan mobil tersebut tepat pada saat T sama dengan 3 sekon? Nah, permasalahan di atas merupakan permasalahan pada bidang fisika yang pemecahannya menggunakan bantuan konsep limit fungsi. Jadi, limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan, terdapat suatu fungsi fx dengan fungsinya x kuadrat min 4 per x min 2 dan x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa x-nya tidak boleh sama dengan 2? Ketika kamu mensubstitusikan nilai 2 ini ke sini, 2 min 2, 0, maka dia penyebutnya 0 dan hasilnya intuitif atau tidak terdefinisi, maka nggak boleh. Maka x-nya tidak boleh sama dengan 2. Tentukanlah nilai limit fungsi fx dengan x mendekati a jika ada. Kalau ada, nilai limitnya berapa? Kayak gitu. Kemudian untuk menentukan limit fungsi aljabar di x mendekati a, jadi anak panah ini dibacanya mendekati ya. Kita bisa menggunakan tabel seperti berikut ini. Jadi untuk x mendekati
2, karena kan tidak boleh sama dengan 2, berarti mendekati 2 dari arah kiri. Ya, jadi dari arah kiri. Berarti kalau dari arah kiri sebelum 2 pasti ada 1,999, 1,99, 1,9, 1,8, dan ke kiri masih banyak lagi. Kemudian kalau misalnya dari kanan, X mendekati 2 dari kanan, berarti 2 ke atas ya. Yang mendekati, berarti yang terdekat 2,00001, 2,0001 sampai 2,1 di sini permisalannya. Kemudian, untuk mendapatkan fungsi f(x) ini, kamu mensubstitusikan nilai x ini ke dalam fungsi yang pertama kali dibuat. Nah, berarti 1,8 ditaruh X yang atas dan bawah, pembilang dan penyebutnya, diganti dengan X-nya 1,8. 1,8 kuadrat dikurangi 4 per 1,8 min 2, hasilnya adalah 3,8. 1,9 kuadrat min 4 per 1,9 min 2, hasilnya 3,9, dan seterusnya. Hingga di 1,999 ini menghasilkan 3,999 ini. Jadi nilai f(x) ini adalah hasil substitusi nilai x ini ke dalam fungsinya. Berlaku juga untuk x mendekati 2. Nah, yang 2,0001 ini juga dimasukkan ke sini, mensubstitusikan ke fungsi f(x)-nya sehingga mendapatkan nilai 4,001. 2,0001 disubstitusikan di sini fungsi f(x)-nya, maka hasilnya 4,001. Nah, diperolehlah tabel seperti ini. Kemudian, nah, di sini yang dekat dengan 2, 3,99, berarti fungsi f(x)-nya itu mendekati 4. Setelah 3,999, maka hasilnya 4. Kemudian, berarti sebelum 4,0001 f(x)-nya mendekati 4. Jadi nilai fungsi f(x) ya untuk limit x mendekati a dengan fungsinya x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x tidak boleh sama dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Ini ya. Kemudian untuk limit x kuadrat min 4 per x min 2 tadi mendekati dari arah kiri yang sebelah sini. X mendekati 2 dari arah kiri. Nah, kalau arah kiri ditunjukkan di sini ya. Di sini adalah negatif kalau dari arah kiri. Sedangkan di sini yang positif adalah dari arah kanan. Oke, ketika kamu memperoleh tadi limitnya adalah hasilnya 4. Bisa disajikan dalam grafik seperti berikut ini. Oke. Berarti tadi untuk yang pertama fungsinya adalah 2, f(x)-nya hasilnya adalah 4. Berarti x-nya 2,4 ya. Berarti 2,4. Berarti titiknya di sini kita ambil panah. Nah, jadi 2 dari kiri hasilnya 4, 2 dari kanan hasilnya 4, maka di satu titik, berarti di sini 2,4 ya. Nah, jadi di sini ketemunya maka diperoleh garis fungsi f(x)-nya adalah ini. Jadi nilai limit fungsi x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2 dari arah kiri dan kanan hasilnya adalah 4. Grafiknya seperti ini. Seperti itu. Maka diperoleh definisi limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Secara matematis, limit dapat didefinisikan sebagai limit fungsi f(x), x mendekati a, maka hasilnya L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai fungsi f(x)-nya mendekati nilai L. Jika fungsi f(x) mendekati pada selang terbuka, maka limit fungsi f(x) mendekati L ada dari arah kiri yang negatif maupun dari arah kanan. Ketika dari arah kiri dan dari arah kanan hasilnya L1 dan L2 berbeda, maka limitnya tidak ada. Seperti itu.